Salatullah salamullah ala. Seperti apa gambaran kegiatan Jago Kalian? Maka kita akan sekarang mulai berbicara bagaimana kita ketika kita akan melakukan perubahan ya, katakanlah kita saat ini juga mengelola masjid-masjid kita, kemudian kita menginginkan masjid kita menjadi lebih baik. Maksud saya bukan dalam konteks fisiknya ya, fisik masjidnya, tetapi kemakmurannya, kehidupan keberjamaahnya yang lebih baik. Maka sesungguhnya Allah SWT juga sudah memberikan sinyal kepada kita, sudah memberikan guidance, arahan kepada kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Sehingga ketika kita menginginkan masjid-masjid kita itu berubah menjadi lebih makmur, menjadi lebih bagaimana kita itu akan menjadikan masjid-masjid kita menjadi masjid yang makmur. Yang pertama adalah pastikan dulu cita-cita kita, membangun cita-cita kita. Apa yang kita inginkan dengan masjid kita? Jadi ketika kita ditanya ya, Mas, Anda pengurus masjid? Iya gitu. Terus Anda punya visi apa? Apa yang Anda inginkan dengan masjid Anda? Ya hanya ini masjid kami makmur begitu ya. Tetapi ketika ditanya, yang makmur, masjid yang makmur itu seperti apa Mas? Begitu. Maka kadang-kadang kita ingin untuk mendefinisikan. Ada yang membayangkan masjid yang makmur itu adalah masjid yang satunya banyak begitu. Ada yang membayangkan masjid yang makmur itu yang lantai 3, lantai 4 begitu ya, gede banget begitu. Masjid yang makmur itu adalah yang super mewah dan seterusnya begitu. Padahal kalau kita melihat zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi waktu itu demikian sangat-sangat sederhananya. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang mengatakan bahwa Masjid Rasulullah SAW itu tidak makmur gitu. Bisa sewalat kita kalau mengatakan masjidnya Rasulullah yang demikian sederhana begitu ya. Ukurannya cukup gede begitu, 100 hasta per 100 hasta atau 2.500 meter persegi. Ini Masjid Nabawi awal ya. Hanya berdinding tanah, hanya sebagian di atapi rupiah, bagian atas, bagian depan, bagian muka, bagian depan, sangat sederhana. Tetapi zaman penuh terus. Tetapi pemanfaatannya sangat luar biasa, keberkahannya sangat luar biasa. Maka ketika kita ditanya cita-cita Anda ketika Anda mengelola masjid Anda itu apa yang Anda inginkan? Saya ingin masjidnya jadi makmur. Makmur itu yang kayak apa begitu? Maka yang pertama, masjid itu dikatakan makmur adalah ketika jamaah sholatnya itu banyak setiap waktunya. Jadi kalau ada satu masjid, jamaahnya itu sudah sangat banyak setiap kali dikumandangkan azan, setiap kali sewaktu sholat itu datang, maka itu masjid yang makmur. Walaupun masjid itu besar, masjid itu kecil dan seterusnya. Tapi sebaliknya ada masjid. Bagaimana caranya agar sholat subuh kita itu seramai sholat Jumat? Kenapa sholat subuh? Ya karena sholat subuh ini adalah waktu yang paling berat. Kalau sholat subuh itu oke, insya Allah jamaah sholat yang lain itu oke begitu ya. Tapi kalau sholat subuhnya berat, ya mungkin yang lain masih oke. Tapi kalau subuhnya ketinggalan, ya memang subuh ini paling berat. Sehingga tolok ukur kita itu adalah subuh. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, lau ya'lamuna ma fi atamati wa subhi la atauhum wa khabban. Jika orang-orang itu mengetahui pahala dari jika orang-orang lau ya'lamuna ma fi atamati wa subhi, kalau orang-orang itu ngerti apa yang Allah sediakan dalam jamaah isya dan subuh, la atauhum wa khabban, pasti orang-orang itu akan datang pada jamaah subuh, jamaah isya itu walaupun harus dengan merangkak. Mungkin ada orang yang stroke ketika tahu pahalanya, dia pokoknya saya harus ke masjid begitu. Maka subuh ini bagi kami menjadi sesuatu yang istimewa begitu ya. Dan cita-citanya adalah bagaimana setiap subuh itu ramainya sudah seperti sholat Jumat. Itu mimpi kita tahun 99 dan alhamdulillah hari ini sudah tercapai. Subuh-subuh di Jago Kalian alhamdulillah sudah cukup penuh. Walaupun kalau dibandingkan Jumatan yang sekarang, Jumat sekarang lebih banyak lagi. Tapi setidaknya sudah melampaui Jumat kami di tahun 99, di tahun 2010 dan seterusnya.
sudah bisa dilampaui itu. Jadi yang pertama, ukuran masjid makmur itu adalah jamaahnya banyak apa enggak. Ya, mimpi kita banyak dan subuhnya sudah kayak Jumatan begitu. Yang kedua, masjid yang makmur itu adalah yang terasa kemanfaatannya. Masjid itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa solusi bagi persoalan-persoalannya. Jadi bukan sebaliknya, masjid menjadi beban masyarakat. Ini keliru begitu. Tetapi masjid itu hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu merasakan kemanfaatan dari masjid, merasakan masyarakat punya persoalan dan persoalannya itu kemudian diselesaikan ketika mereka berinteraksi dengan masjid, jamaah di masjid membantu mereka dan seterusnya, mudah bagi mereka untuk diajak ke masjid, ringan bagi mereka akan melangkahkan kaki ke masjid. Tetapi ketika mereka tidak merasakan kemanfaatan dari masjid, ketika mereka mendapati persoalan masjid tidak hadir memberikan bantuan. Kalau ada masjid itu sebenarnya maknanya adalah jamaah masjid untuk takmir masjid begitu ya. Tidak datang memberikan bantuan, ya sudah bagaimana masjid itu tidak menarik begitu. Tetapi ketika kemanfaatannya terasa, masjid bisa hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, maka itu masjid yang makmur. Tadi kita berbicara atas masyarakat. Kita di Jogokarian punya satu visi bahwa masjid ini akan menjadi pusat peradabannya masyarakat begitu. Kalau kami mengelola satu kampung bernama Jogokarian yang terdiri dari 4 RW dan 18 RT begitu ya, 17 RT, maka masjid ini adalah senternya. Bagaimana masjid ini bisa mewarnai kehidupan masyarakat, bagaimana masjid ini bisa memberikan pedoman, bagaimana masjid ini bisa memberikan warna arahan kepada kehidupan masyarakat. Nah, itulah masjid yang makmur. Sekali lagi, maka yang terpenting bagi kita ketika kita mengelola masjid itu, kita pengen masjid kita seperti apa gitu. Jadi jangan sampai salah mendefinisikan. Pernah suatu ketika ada orang datang kepada kami dan mengatakan, "Mas, kami ingin masjid kami itu populer seperti masjid Anda." Bagi saya pernyataan ini keliru besar. Masjid itu nggak penting populer atau tidak populer. Yang penting masjid itu makmur. Yang penting kalau sholat itu banyak yang sholat jamaah di situ. Yang penting masjid itu maksimal kemanfaatannya pada masyarakat. Terkenal tidak terkenal, apalagi cuma di medsos, itu nggak penting begitu. Jadi yang akan ditanya kepada kita kan gitu ya, jamaahnya sebanyak apa, sejauh mana kemanfaatan kepada masyarakat, bukan terkenal atau tidak terkenal. Jadi settingnya itu harus pas gitu, makmur dalam definisi kita itu. Oke lah, saldonya sangat banyak, monggo begitu ya. Tetapi dengan saldo yang sangat banyak itu sesungguhnya mestinya masjid itu hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Baik, ini langkah yang pertama ya, goal setting kita harus benar dulu begitu. Kita harus memahami dulu namanya makmur itu apa. Yang ternyata ukuran utama dan penting itu adalah jamaah sholatnya berapa banyak, begitu, berapa sok, begitu. Yang kedua, jadi ketika kita akan mulai bagaimana masjid kita itu makmur, begitu ya. Ini yang menjadi dilakukan juga di Jogokarian adalah kita sebagai takmir atau mungkin disebut sebagai PDKM atau disebut sebagai pengurus masjid, itu adalah membangun mindset yang benar. Kita ubah cara berpikir kita. Kadang-kadang ada kemudian yang membuat masjid kita itu tidak maju atau tidak makmur. Yang pertama misalkan, kadang-kadang ketika kita menjadi takmir, ketika menjadi DKM, yang kita pikir itu melulu bangunan masjid begitu ya. Jadi yang kita pikir bangunan. Sekarang satu kapal jadi dua gitu. Sekarang kami kapal bantu mampu. Sekarang sepertinya ini kapal bantu itu. Jadi yang dibikin itu kan bangunan melulu begitu ya. Padahal sesungguhnya ketika kita mengelola masjid, fokus kita itu adalah mengelola jamaah. Ngurusi bangunan itu penting, tapi sangat penting dan paling penting adalah mengurusi jamaahnya. Jadi mindset yang sudah bangun adalah bagaimana kita yang tadinya fokus pada mengurusi bangunan, jadi tidak bangunannya, itu menjadi fokus mengurusi jamaah, begitu. Mohon maaf, kita ini bukan bangunan gitu ya. Tapi kita secara engineer, bagaimana kita betul-betul mengelola masyarakat, mengelola jamaah, supaya mereka lebih beriman, supaya mereka lebih sejahtera dan seterusnya begitu. Ini yang kita urusi begitu.
Dan kadang-kadang kita lupa juga, kita memikirkan membangun masjid itu butuh dana yang besar, tapi sesungguhnya setelah kita fokus betul ngurus jamaah, mengelola jamaah, memakmurkan jamaah, itu butuh dana yang lebih besar lagi daripada dana yang kita butuhkan untuk membangun sebuah masjid. Jadi mindset ini kita pindah dulu ya, dari fokus mengurusi bangunan menjadi fokus mengurusi jamaah. Bangunan masjid sekali lagi penting, tapi yang tidak kalah penting adalah mengurusi jamaahnya. Yang kita pikirin itu adalah jamaahnya. Nanti kita memilih apa yang kita kirim dari mereka. Mindset yang kedua yang harus dilakukan. Orang-orang kadang memposisikan masjid itu sebagai tempat persiapan masuk kubur. Maksud saya seperti itulah ya, orang-orang menyepi, menjalankan dari kehidupan dunia, begitu ya. Sehingga dibuat masjid itu super hening, begitu ya. Senyap, tenang, anak dilarang ikut, kalau keluar anak dilarang masuk dan seterusnya, begitu. Ini keliru. Jadi kalau mindset kita itu seperti Rahib, maksud saya ya, orang yang misalkan dari dunia dan masjid itu bisa dari keramaian dunia. Yang maksudnya seperti bulan begitu. Ketika masa kita berlalu tidak ada orang-orang ataupun anak-anak kita yang kemudian ke masjid, dan masjid jadi kuburan betulan. Maka mindset kita itu ketika mengelola masjid itu jangan seperti Rahib, Rahib itu kan orang yang memunculkan diri begitu lah, sementing dengan sepi, hening, khusyuk, enggak. Mindset kita ini adalah dai. Kita akan mengajak orang sebanyak mungkin untuk sholat di masjid kita. Apapun akan kita lakukan ketika kita melakukan itu untuk menghadirkan orang di masjid kita. Kita buat mereka senang, kita buat mereka bahagia ketika mereka sholat di masjid kita, sehingga setiap kali dikumandangkan ada orang berkumpul ke masjid. Tetapi saya akan kebutuhan orientasi kita adalah masjid dibuat begini. Ada orang bawa anak, mohon maaf Pak, anaknya di luar ya, nanti bisa mengganggu juga jamaah. Wah ini keliru begitu. Orang jadi malas. Gimana saya akan ke masjid? Anak saya kecil-kecil. Kalau saya tinggal di rumah tidak mungkin. Kalau saya mau ke masjid dimarahi takut, saya begitu. Ini kan keliru. Mereka zaman Rasulullah SAW, anak-anak itu biasa di masjid. Rasulullah SAW dalam beberapa episode ya, di sini ya. Betapa kemudian ada kisah-kisah indah antara beliau dengan anak-anak kecil yang berada di masjid begitu. Jadi mindset ini yang harus kita ubah dari mindset seorang rahib menjadi seorang dai gitu. Jadi kita ngurusin masjid itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk ibadah kita dulu begitu ya, tetapi untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita ajak kita hidupkan ke masjid. Ini mindset yang juga harus kita ubah begitu ya. Mindset yang lain, kadang-kadang tanpa sadar kita mengelola masjid kita itu kayak orang raja atau kayak seorang penguasa begitu ya. Jadi kita lah yang menentukan seluruh aturan di masjid, seluruh aturan yang ditempel begitu ya. Dilarang makan dalam masjid, dilarang tidur dalam masjid, dilarang bawa anak kecil dalam masjid. Kalau tidak salah dilarang parkir dalam masjid, apalagi jadi masjid itu isinya lahangan semua gitu. Ini kan sudah kayak penguasa gitu ya. Isinya lahangan semua. Masjid tidak menarik apa-apa gitu. Itu yang kita tidak ubah. Kita itu bukan penguasa masjid. Kita ini adalah pelayan jamaah. Jadi yang kita kedepankan ketika kita membersamai jamaah, menerima jamaah, itu adalah sebagai pelayan antara penguasa dengan pelayan. Kalau penguasa banyak aturan, orang harus tunduk, pokoknya semuanya harus manut dengan apa yang saya lakukan. Tetapi kalau yang namanya pelayan, itu targetnya adalah ya jamaah satisfaction. Apa yang membuat jamaah itu senang, apa yang membuat jamaah itu puas ketika ke masjid, itu akan diusahakan. Jadi mindset pelayanan ini yang perlu dikedepankan sekali lagi. Karena dengan pelayanan inilah kemudian jamaah itu akan merasa senang terlayani ketika mereka berada di masjid. Dan yang berikutnya mindset yang juga harus diubah itu adalah dari berpikir ngurusi masjid itu sambilan gitu ya. Ya ini aktivitas sosial sambilan dan seterusnya gitu. Itu menjadi aktivitas yang serius, totalitas kita kerjakan begitu. Jadi tidak bisa kita itu ngurusi masjid kalau kita menginginkan masjid kita itu menjadi masjid yang menjadi masjid yang makmur begitu. Itu sambil lalu, tidak mungkin. Jadi memang sesuatu itu akan excellent, akan bagus ketika
kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Tetapi ketika sesuatu itu kita kerjakan dengan sambilannya, hasilnya juga sambilan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua yang penting untuk kita lakukan ya, yaitu mengubah mindset ataupun cara berpikir kita. Dari tadinya fokus ngurusi bangunan, maka kita fokus untuk ngurusi jamaah. Dari yang tadinya kita berpikir masjid ini adalah tempat untuk menyiapkan diri kita untuk masuk kubur, begitu ya, sehingga dibuat demikian hening, senyap dan seterusnya, dibalik menjadi mindset kita sebagai seorang dai. Apapun akan kita kerjakan, yang penting mau ke masjid, yang penting orang itu senang ke masjid, begitu. Kemudian mindset seorang penguasa itu diubah menjadi mindset sebagai pelayan jamaah. Dan takmir itu kan punya sebutan yang sangat indah ya. Kalau Raja Arab itu kan menyebutnya Khodimul Haramain, maka takmir ini sebutannya adalah Khodimu Dhuyufullah. Kita ini adalah pelayannya tamu-tamunya Allah. Kita ini bekerja kepada Allah, kita ini pegawainya Allah. Tugas kita dua, yang pertama adalah ngurusi rumahnya Allah, yang kedua adalah ngurusi tamu-tamunya Allah. Siapa mereka ya? Jamaah itu. Bagaimana agar tamu-tamu Allah itu puas, begitu ya, sehingga Allah sebagai pemilik rumah itu pun puas ketika kita melakukan pelayanan kepada tamu-tamunya Allah itu. Dan juga mindset berikutnya, ngurusi masjid itu ternyata tidak bisa sambilan, tetapi yang butuh totalitas. Apakah kemudian kita 24 jam ke masjid? Enggak juga. Kami di Jogokarian itu juga profesinya macam-macam, begitu ya. Ada yang pedagang kaki lima, ada yang wirausahawan, ada yang pegawai negeri, guru, dosen, sampai ada yang direktur, ada yang dokter, begitu ya. Tapi kita punya guyonan begini, guyonannya kalau ditanya, Mas, Anda pekerjaannya apa? Saya pekerjaannya ngurusi masjid. Sambilannya apa? Pegawai negeri. Maksudnya ya kalau jam kantor ya di kantor gitu ya. Anda apa, Mas? Saya pekerjaannya ngurusi masjid. Sambilannya wirausahawan gitu ya. Jadi kalau saatnya di pasar ya ke pasar, begitu. Saatnya di toko ya di toko, begitu. Tetapi ketika sudah di masjid, maka kita full mikirin masjid itu totalitas, begitu. Baik, ini yang kedua ya. Setelah pertama itu adalah goal settingnya benar, jadi makmur yang kita kehendaki itu seperti apa gitu ya. Ternyata ukuran pertamanya adalah jumlah jamaah sholatnya, yang kedua adalah kebermanfaatan masjidnya. Maka yang kedua yang harus kita tetapkan itu adalah bagaimana mindset kita itu benar di dalam mengurusi masjid. Jadi kita fokus kepada jamaah, kita ini adalah dai, jadi mengajak orang untuk ke masjid. Segala macam cara akan kita lakukan, yang penting orang mau sholat di masjid. Jadi tadi ya, kalau perlu kasih hadiah umroh dan sebagainya, begitu. Yang ketiga ini adalah kita ini pelayan jamaah dan bukan penguasa masjid, begitu ya. Totalitas. Bapak Ibu semuanya, dan yang langkah yang ketiga, bagaimana kita akan memulai atau bagaimana Jogokarian itu memulai, ya sudah. Kemudian kita akan mulai untuk mengajak dan melayani para jamaah itu. Dan ada 3 langkah dasar yang kita lakukan di Jogokarian ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita sebagai takmir, bagaimana kita sebagai DKM itu memahami masjid kita, tipe masjid kita, dan memahami jamaah kita. Memahami tipe masjid itu misalkan begini. Ini untuk Jogokarian ya. Jogokarian ini adalah masjid kampung. Jadi ada di kampung Jogokarian, di situ ada 4 RW, ada 17 RT. Ini juga masjid transit, artinya orang juga sering singgah. Maka tipe masjid itu nanti akan menentukan model pelayanan yang kita berikan kepada jamaahnya. Kalau masjid kita masjid kampung, maka pendekatan kita adalah pendekatan orang kampung, begitu ya. Tapi bukan kampungan loh ya, pendekatan orang kampung, begitu. Kalau masjid kita itu juga masjid transit, maka kita juga akan fasilitasi siapapun yang mereka singgah di masjid kita, sehingga mereka juga nyaman. Berbeda nanti ketika ternyata masjid kita adalah masjid instansi, masjid kantor, masjid kampus, masjid sekolah, atau masjid di tempat-tempat publik yang lain, begitu ya, di tempat wisata dan seterusnya. Model pelayanannya nanti akan berbeda. Jadi pertama, pahami masjid kita. Yang kedua adalah memahami jamaah kita. Mereka sudah ke masjid, apakah persoalan mereka peduli. Dan satu contoh misalkan ya, kita kan punya jamaah, kita mestinya hafal siapa jamaah masjid kita dan seperti apa kondisinya. Di situ ada orang tua,
dan kita hafal orang tua itu bapak A, bapak B, bapak C, ibu ibu siapa begitu ya. Kita lihat kondisinya. Ada di antara mereka barangkali sudah tidak mampu lagi untuk sholat sambil, maka kita sediakan kursi. Mungkin ada di antara mereka yang mohon maaf mungkin ada penyakit diabetes dan seterusnya sehingga harus sering ke kamar mandi, maka kita buat kamar mandi itu nyaman dan tidak terlalu jauh ya dari tempat sholat gitu, sehingga ketika mereka balik ke kamar mandi itu mereka nyaman. Ada di antara mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan toilet jongkok misalkan gitu, maka kita sediakan toilet duduk. Jadi kita coba petakan betul orang tua itu butuhnya apa, kita sediakan di masjid. Termasuk bapak ibu muda misalkan, kadang kita lupa ya, bapak ibu muda itu juga punya kebutuhan di masjid. Satu contoh, mereka ini kan adalah orang-orang yang sedang punya anak kecil begitu. Jadi wajar kalau suatu ketika mereka datang ke masjid itu mengajak anaknya. Coba bayangkan kalau jamaah kita itu dia punya anak kecil, diajak ke masjid, kemudian yang dikatakan oleh takmir adalah mohon maaf anak kecil mohon tidak dibawa ke ruang utama masjid, atau mohon maaf jangan membawa anak ke masjid. Kira-kira kita kalau ditegur seperti itu, apa yang kita lakukan? Oke lah, mungkin kita ngalah ya, mungkin kita akan ke masjid setelah nanti anak kita agak gede dikit. Tapi ternyata nanti anak kita agak gede dikit, ada adiknya lagi begitu ya. Jadi terus kapan ke masjidnya begitu? Jadi keliru. Mestinya sebagai takmir kita memahami kebutuhan mereka, jamaah kita yang punya anak kecil. Mungkin memang kita sediakan soft khusus untuk anak-anak, dan kita persilakan orang tuanya untuk membersamai anak-anak itu di softnya. Ketika anak-anak ini barangkali ya masih agak sulit untuk diarahkan dan seterusnya, maka orang tuanya mohon bisa mengalah membersamai di soft itu, tetapi bukan dengan cara dimarahi, bukan dengan cara dilarang dan seterusnya. Kalau di tempat kami, cara kita untuk bisa mengarahkan anak-anak itu malah kita kasih tantangan. Satu contoh misalkan, kalau ada anak rame kemudian dikatakan, nak sudah kalau kalian rame besok nggak ke masjid, yang terjadi besok mereka akan ke masjid, sepi masjidnya gitu. Tapi kalau dibalik, nak kalau besok kalian bisa sholat dengan tertib, kami sediakan hadiah. Saya yakin anak-anak itu besok akan ke masjid, berusaha sholat dengan tertib, dan setelah sholat, pak mana hadiahnya? Kita biasa membagikan roti, kue, begitu ya, snack kepada anak-anak sebagai apresiasi bagi kita kepada mereka ketika mereka sholat dengan tertib. Nggak masalah, dan mereka seneng kok gitu ya, mendapatkan snack dan seterusnya sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Nah, ini perlu kita pahami. Bapak ibu muda punya kebutuhan, yang remaja pemuda punya kebutuhan, anak-anak punya kebutuhan. Orang tua berpikir saya membutuhkan masjid sebagai tempat untuk beribadah, tapi anak-anak bukan begitu. Saya membutuhkan tempat untuk bermain, dan salah satunya adalah masjid. Nah, hal-hal begini harus kita kompromikan begitu ya. Bagaimana masjid itu menjadi tempat ibadah yang sangat sejuk, yang sangat khidmat begitu ya. Tetapi anak-anak juga harus mendapatkan tempatnya. Bagaimana masjid itu juga menjadi masjid yang nyaman bagi mereka begitu ya, menyenangkan bagi mereka. Nah, termasuk mungkin kalau ada di antara jamaah kita yang difabel, jamaah yang memiliki keterbatasan fisik, kita yang duafa. Ini satu contoh ya, kita berbicara layanan tentang duafa. Sekali lagi, salah satu ukuran masjid itu dia menjadi masjid yang makmur ketika terasa kemanfaatannya oleh jamaah. Nah, salah satunya adalah para duafa ini. Ini satu contoh kasus yang jamaah, dia mengadukan hari itu uangnya habis, berasnya habis begitu. Nggak ada apa-apa di rumah, dia sudah pusing gitu ya. Kalau dia pulang ke rumah, istrinya juga sedang uring-uringan begitu ya. Dia memilih ke masjid. Siang-siang bukan jam sholat, dia ke masjid, ketemu dengan takmir. Ditanya, kenapa? Saya sedang membingungkan pikiran, kenapa nggak punya apa-apa ya, beras habis, duit habis, nggak makan apa-apa begitu. Kalau kita sebagai takmir, ada jamaah datang dan mengadukan persoalan seperti itu, apa yang kita lakukan? Jangan sekali-kali kemudian mengatakan, sabar ya Pak, isbiru wasobiru, kami rapatkan pekan depan. Keliru begitu ya. Jadi orang lapar saat itu ya ditolong saat itu juga.
Nah, waktu itu yang dilakukan oleh takmir adalah segera mengambil bagian dari kas takmir, kemudian disampaikan kepada jamaah, Pak, ini ada bantuan dari masjid, monggo Bapak bisa segera pulang belanja dengan itu. Persoalan hari itu selesaikan hari itu. Lapar itu nggak bisa ditunda, begitu ya. Kita nggak bisa bicara apapun dengan orang lapar kecuali selesaikan kelaparannya itu, begitu. Baru berikutnya takmir itu merapatkan apa yang kita lakukan. Ternyata ada di antara jamaah kita yang saat-saat tertentu tuh sampai nggak punya duit, sampai nggak punya beras. Maka muncullah aktivitas yang namanya sedekah beras. Jadi disediakan kotak gede, lubangnya gede. Ibu-ibu kalau ke masjid itu membawa segenggam beras, dimasukkan di situ. Beras yang terkumpul inilah alhamdulillah setiap 2 pekan waktu itu kita bisa mengcover 25 kepala keluarga ya. Setiap orang itu 5 kilogram. Lumayan begitu. Akhirnya advance kita lanjutkan, itu bentuknya adalah ATM beras. Sekarang ada sekitar 360 orang, bahkan 400 ya, itu pegang ATM yang setiap pekannya mereka bisa mengambil beras itu 2 liter begitu. Jadi kan seneng ya ke masjid, sholat tapi pulangnya bawa beras. Ada di antara mereka yang nggak bisa menyekolahkan anaknya, maka masjid harus bisa menjamin. Pokoknya anak-anak di kampung kita ini kalau ada yang kesulitan sekolah, maka ayo kita pikirkan bersama. Jangan sampai ada di antara mereka yang SMA saja tidak selesai gitu. Kalau ada yang tidak bisa sekolah karena urusan biaya, maka masjid punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu. Termasuk kemudian pekerjaan. Kalau ada di antara anak-anak muda kita sudah selesai sekolah, dia butuh pekerjaan, maka itu pun menjadi pemikiran kita, bagaimana kita mencarikan akses informasinya, atau kemudian kalau dia ingin berwirausaha, bagaimana kita akseskan permodalannya dan seterusnya. Sampai pun kemudian kalau ada di antara jamaah kita yang sudah saatnya menikah dan belum menikah, begitu ya, kita pikirkan. Jadi waktu itu ada pesan dari takmir yang lama kepada takmir yang baru, Pak, tolong pikirkan putrinya Bapak A, putrinya Bapak B, putrinya Bapak C. Kenapa begitu? Teman-temannya sudah pada menikah, ini kan belum pada menikah begitu. Padahal teman-temannya sudah punya anak 2, sudah punya anak 3. Jadi sampai sedetail itu mestinya kita itu memberikan pelayanan, sampai sedetail itu mestinya kita itu memberikan perhatian kepada sesama jamaah. Jadi ibaratnya jamaah ini adalah satu keluarga besar begitu ya. Betul-betul kemudian kita saling memahami, betul-betul kita perhatikan kebutuhannya satu persatu begitu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau ada orang begitu ya, dia pernah dibantu oleh masjid, dia pernah disantuni oleh masjid, kemudian ketemu jodohnya di masjid, dapat pekerjaan, informasinya dapatnya juga dari masjid, ada yang berwirausaha, masjid membantu permodalannya. Kira-kira orang begini diajak ke masjid gampang nggak? Pasti gampang begitu, karena mereka betul-betul merasakan kemanfaatan dari masjid itu. Tetapi sebaliknya, coba bayangkan begitu ya, ada orang nih hari Jumat, besok Sabtu hari terima rapot dan anaknya harus ngelunasin SPP. Waktu itu dia punya tunggaan katakanlah 1 juta misalkan. Pusing dia, belum punya uang 1 juta, besok anaknya terima rapot. Siang-siang di tengah kepusingannya itu sudah menjelang Jumat, dia datang ke masjid. Saat dia datang ke masjid, duduk, kemudian biasa sebelum khutbah ada MC mengumumkan, alhamdulillah saldo masjid kita 300 juta rupiah misalkan begitu, jazakumullah khairan misalkan begitu ya. Coba bayangkan, ada satu orang saat itu dia lagi pusing mikirin duit untuk bayar sekolah anaknya, besok pagi yang anaknya itu terima rapot begitu. Dia bingung, dia ke masjid mau sholat, cuma ada sekilas info begitu ya, bahwa masjid punya duit 300 juta dan tidak 1 rupiah pun yang diberikan untuk membantu menyelesaikan persoalannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah kita sampaikan. Mungkin kita akan lebih enak langsung sharing saja ya. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu ada yang ingin di-sharingkan, didiskusikan, ditanyakan, monggo disampaikan saja dan kita diskusikan. Langsung aja ya, silakan, monggo.
Salam